Naturahmania NIM 12401193034 selaku pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai biaya marginal dan penerimaan marginal. Perlu diketahui bahwa biaya marginal atau marginal cost merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C merupakan biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya adalah MC sama dengan delta C dibagi dengan delta Q. Jadi, tambahan produksi satu unit output tidak akan menambah atau mengurangi biaya produksi tetap, maka tambahan biaya marginal ini akan menambah biaya variabel total. Kurva MC bergerak menurun seiring dengan meningkatnya jumlah barang yang diproduksi atau Q. Ketika mencapai titik terendahnya, kurva MC naik kembali. Bagian kurva MC yang naik selalu memotong kurva AVC dan AC pada titik terendahnya. Hubungan kurva MC dengan kurva AVC dan AC. Jadi, jika MC lebih kecil dari AVC, maka nilai AVC menurun. Jika MC lebih besar dari AVC, maka nilai AVC menaik. Dan jika MC sama dengan AVC, maka nilai AVC minimum. Jika MC lebih kecil dari AC, maka nilai AC menurun. Jika MC lebih besar dari AC, maka nilai AC menaik. Dan jika MC sama dengan AC, maka nilai AC minimum. Selanjutnya, penerimaan marginal atau marginal revenue. Marginal revenue atau penerimaan marginal merupakan penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan dengan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara sistematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah MC sama dengan delta R dibagi dengan delta Q. Jadi, penerimaan marginal atau marginal revenue adalah peningkatan pendapatan yang merupakan hasil penjualan satu unit tambahan. Perhitungan pendapatan ini mengikuti hukum hasil yang semakin berkurang karena akan melambat ketika tingkat output naik, bahkan setelah periode output yang konsisten. Jika suatu bisnis dalam persaingan sempurna, maka pendapatan marginalnya mengacu pada proses dan akan menghasilkan output sampai total pendapatan marginalnya sama dengan biaya marginal. Selanjutnya, saya Adia Wiwanda akan menjelaskan materi berikutnya tentang utilitas marginal. Perlu kita ketahui bahwa utilitas marginal atau marginal utility, dan biasanya kita singkat dengan MU, adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Nah, secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F dalam kurung H tutup kurung, di mana U melambangkan utilitas total dan H adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya yaitu MU sama dengan DU per DH. Contoh soal dari utilitas marginal itu semisal ada 4 jumlah unit barang dikonsumsi. Nah, jumlah unit barang yang dikonsumsi ini semisal terdiri dari satu gelas pertama, satu gelas kedua, satu gelas ketiga, dan satu gelas keempat. Nah, untuk utility dari masing-masing gelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu 90, 60, 20, dan 0. Kemudian total utility-nya itu 90, 150, 170, dan 170. Soal tersebut kita disuruh untuk mencari nilai utilitas marginal. Untuk mencari nilai utilitas marginal itu ada rumusnya. Rumusnya itu MU sama dengan total utility per X. Sebelum mengkonsumsi gelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat, berarti utility sama dengan 0 dan total utility sama dengan 0. Namun setelah mengkonsumsi gelas pertama, utility menjadi 90 dan total utility menjadi 90.
Berarti pertambahan total utility sama dengan 0 ditambah 90 sama dengan 90. Terjadi pertambahan nilai total utility. Kemudian pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi adalah 1. Dari 0 ke 1 gelas pertama, maka MU sama dengan 90 dibagi 1, hasilnya itu 90. Nah, dengan cara yang sama kita mendapatkan nilai MU dari pertambahan konsumsi 1 gelas pertama ke gelas kedua sebagai berikut. Utility gelas pertama yaitu 90, utility gelas kedua 60. Kemudian MU sama dengan 150 dikurangi 90 dibagi 2 dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 60. Nah, 60 itu merupakan hasil marginal utility untuk gelas kedua. Untuk gelas ketiga dan keempat caranya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari contoh perhitungan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa MU adalah perubahan terhadap total utility dari 2 gelas dibagi dengan pertambahan unit konsumsi yaitu 1 gelas kedua. Juga dapat diartikan dengan kepuasan yang dihasilkan oleh unit berikutnya. Kemudian yang terakhir, MU untuk setiap pertambahan unit barang yang dikonsumsi dipastikan akan selalu menurun dan menurun terus. Nah, dari sinilah lahir hukum pertambahan kepuasan yang semakin menurun, yakni hukum the law of diminishing marginal utility. Selanjutnya, saya Felindiani NIM 12401193047 akan menjelaskan mengenai produk marginal. Jadi, produk marginal atau marginal product atau MP biasanya kita menyebutnya adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit faktor produksi yang telah digunakan. Jadi, secara matematika, fungsi produk marginal adalah derivatif pertama dari fungsi produk total, di mana fungsi produk total itu dinyatakan dalam P ditambah F dikali X. Jadi, P itu melambangkan jumlah produk total, kemudian X-nya itu melambangkan jumlah masukan. Jadi, rumus dari produk marginal adalah MP sama dengan P sama dengan D. P dibagi oleh DX. Selanjutnya, fungsi produk marginal atau MP itu akan berbentuk fungsi kuadrat, di mana kita menyebutnya parabolik. Jadi, MP itu selalu mencapai nilai ekstrimnya. Dalam nilai maksimum tepat saat P atau produksi total berada pada posisi beloknya, itu berarti menjelaskan bahwa mencerminkan berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Produk total ketika mencapai puncaknya, produk marginalnya 0 sudah ini, produk total menurun bersamaan produk marginalnya negatif. Jadi menunjukkan bahwa penambahan penggunaan masuk yang bersangkutan justru itu mengurangi jumlah produk total. Dalam hal ini, jika produk total hendak ditingkatkan, maka jumlah masukan yang digunakan itu harus dikurangi.